Cerita dalam manga One Piece chapter 1056 dibuka dengan menampilkan kastil Shogun di ibu kota bunga. Di suatu ruangan dalam kastil tersebut ada Reizo dan Shinobu yang sedang dalam perawatan. Kondisi Reizo dan Shinobu saat ini terlihat sangat buruk, sebab tubuh mereka mengalami malnutrisi akibat terkena tusukan akar dari Admiral Ryokugyu beberapa waktu yang lalu. Seperti yang kita tahu, Ryokugyu bisa menyerap nutrisi orang lain melalui akar-akar yang dia ciptakan. Beberapa samurai Kazaya yang menemani Reizo dan Shinobu meminta agar mereka berdua bertahan, mengingat kondisi dua orang itu sekarang ini memang cukup mengkhawatirkan. Para samurai Kazaya di sana mengingat perkataan Ryokugyu tentang alasan mengapa banyak musuh menghindari Wano Kuni. Itu karena keberadaan Kaido di Wano Kuni yang membuat banyak musuh enggan melancarkan serangan ke negeri para samurai itu. Ryokugyu sendiri mengaku dia tidak akan datang ke Wano Kuni jika Kaido masih menguasai tempat tersebut. Namun setelah Kaido tumbang, tak akan mengherankan jika musuh akan mulai berani menyerang Wano Kuni. Samurai Kazaya mengaku frustasi karena ucapan dari Ryokugyu itu. Tapi perkataan Ryokugyu memang benar, karena dulu pasti banyak musuh yang menghindari Wano Kuni karena mereka tak mau bermasalah dengan Kaido ketika Kaido masih menguasai negeri tersebut. Di ruangan tempat Reizo dan Shinobu dirawat, Kinemon muncul di sana dan meminta maaf. Seperti yang kita tahu, Kinemon tidak ada saat para samurai Kazaya lain bertarung melawan Ryokugyu. Kinemon sedang menghabiskan waktu bersama Suru di Kuri, sehingga dia tidak tahu tentang pertarungan yang terjadi. Dia baru tahu sekarang ini dan merasa bersalah karena tak bisa ikut membantu. Nekomamushi pun bilang bahwa itu tidak apa-apa, sebab hanya sedikit yang terluka. Nekomamushi juga mengatakan bahwa pertarungan yang terjadi itu sangat bagus dalam membuat Momonosuke berkembang. Setelah itu, diperlihatkan Carrot datang menghadap Inuarashi dan Nekomamushi karena dia mendapat panggilan. Ternyata Inuarashi dan Nekomamushi bermaksud menjadikan Carrot sebagai raja yang baru bagi Mokomo Dukedom. Mokomo Dukedom merupakan kerajaan tempat tinggal suku Ming yang berada di Pulau Zou. Awalnya, Carrot bilang boleh juga untuk menjadi raja, tapi ternyata itu hanya jawaban spontan tanpa pikir panjang. Setelah Carrot mulai mencerna permintaan dari Inuarashi dan Nekomamushi, dia pun kaget dan bilang tidak mau. Menurut Carrot, masih ada orang-orang di suku Ming yang lebih kuat darinya. Orang-orang seperti Sicilian atau Wanda mungkin memang lebih kuat dari Carrot, tapi tetap Carrot yang dipilih oleh Inuarashi dan Nekomamushi. Menurut Nekomamushi, Carrot yang sudah pernah pergi keluar bersama Luffy pasti memiliki apa yang dibutuhkan untuk era baru. Wanda pun setuju dengan keputusan menjadikan Carrot sebagai pemimpin Mokomo Dukedom. Karena menurut Wanda, Carrot akan meneruskan tekad dari Pedro. Alasan mengapa Inuarashi dan Nekomamushi memilih pemimpin baru untuk Mokomo Dukedom itu karena mereka berdua memutuskan untuk tetap tinggal di Wano Kuni. Inuarashi dan Nekomamushi ingin hidup sebagai samurai untuk melindungi Momonosuke yang telah menjadi shogun baru. Keputusan dari Inuarashi dan Nekomamushi memang sudah tepat, karena Wano Kuni akan membutuhkan kekuatan mereka berdua. Sementara itu, di ruangan lain, Kozuki Sukiyaki akhirnya mengaku kepada Momonosuke dan Hiyori bahwa dia adalah kakek mereka. Sukiyaki juga meminta maaf kepada cucu-cucunya itu dan bilang bahwa Momonosuke terlihat sangat mirip dengan Oden. Momonosuke dan Hiyori pun menangis terharu sambil memeluk Sukiyaki. Mereka senang karena ternyata masih ada keluarga dekat yang tersisa. Kehadiran Sukiyaki akan menjadi penyemangat bagi Momonosuke dan Hiyori. Para samurai Kazaya selama ini ternyata sudah sadar bahwa Tenguyama Hitatsu itu adalah Sukiyaki. Mereka bisa menyadari hal tersebut, tapi mereka tidak pernah bilang karena akan lancang jika mereka membongkar penyebaran Sukiyaki. Namun, rupanya Kinemon tidak menyadari hal itu, jadi dia baru tahu sekarang ini tentang Tenguyama Hitatsu adalah Sukiyaki. Sukiyaki pun meminta agar mereka semua merahasiakan soal identitasnya dari para warga Wano Kuni. Sebab Sukiyaki ingin pensiun dengan tenang dan menikmati era baru yang akan Momonosuke buat. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan bajak laut Bijirabi sedang membicarakan tentang Pluton. Robin telah memberitahu mereka bahwa senjata kuno tersebut berada di Wano Kuni. Franky sebagai orang yang pernah memiliki cetak biru Pluton menjadi terkejut. Dia bukan hanya terkejut karena tahu Pluton berada di Wano Kuni, tapi dia juga kaget sebab ternyata senjata kuno itu benar-benar sudah ada. Luffy pun ingat bahwa cetak biru dari Pluton pernah dibakar oleh Franky. Robin bertanya apakah Luffy menginginkan senjata kuno itu, tapi Luffy bilang dia tidak membutuhkannya. Robin memang sudah menduga Luffy akan bilang begitu. Robin juga penasaran mengapa Kozuki Oden ingin mengeluarkan Pluton. Seperti yang kita tahu, jika Wano Kuni dibuka, maka Pluton bisa dikeluarkan.
Untuk sekarang, Robin masih belum memahami alasan Kozuki Oden ingin mengeluarkan Pluton. Karena pengetahuan Robin masih belum sebanyak pengetahuan Oden yang pernah berpetualang bersama Roger pada masa lalu. Kozuki Oden pasti sudah memahami apa tujuan utama dari eksistensi Pluton, sehingga dia ingin mengeluarkan senjata kuno itu. Setelah itu, Shinobu dan Tama datang menemui bajak laut topi jerami. Shinobu sekarang ini telah menjadi cantik karena tubuhnya telah kembali seperti saat dia masih muda. Hal tersebut berkat Ryokugyu yang menyerap nutrisi dari Shinobu. Mimin jadi penasaran seperti apa penampilan Raizo saat ini, mengingat dia juga terkena serangan Ryokugyu. Diketahui ternyata Tama telah menjadi murid Shinobu. Shinobu akan melatih Tama untuk menjadi Kunoichi Wano Kuni. Tama bilang dia ingin menjadi lebih kuat, dan jika nanti Luffy kembali ke sana, dia ingin bergabung dalam bajak laut topi jerami. Luffy pun setuju-setuju saja, asalkan nanti Tama harus bisa menguasai ninjutsu. Sementara itu, tidak jauh dari sana ternyata ada Karibou. Pada saat bajak laut topi jerami membahas soal Pluton, diam-diam Karibou mendengar percakapan mereka, sehingga Karibou pun menjadi tahu bahwa Pluton berada di Wano Kuni. Sebelumnya, Karibou juga sudah tahu bahwa Poseidon adalah Shirahoshi. Dengan begitu, sekarang dia telah memiliki informasi tentang keberadaan dari dua senjata kuno. Dalam hati Karibou berkata, dia harus memberitahu tentang itu kepada seseorang. Karibou berniat memberitahu tentang Pluton dan Poseidon kepada orang yang masih belum kita tahu siapa. Hal tersebut pasti akan berdampak cukup besar nanti jika ada orang luar yang tahu tentang keberadaan Pluton dan Poseidon. Seseorang yang Karibou maksud juga, menurut Mimin, pasti bukan orang biasa. Sekarang ini, para warga tampak sangat berbahagia mengingat mereka telah bebas dari kekuasaan kejam Orochi dan Kaido. Momonosuke pun berjalan menuju tempat penginapan bajak laut topi jerami. Di sepanjang jalan, orang-orang memanggil Momonosuke dengan sebutan Shogun. Saat dia tiba di penginapan, dia ingin meminta Zoro untuk melatihnya berpedang. Namun, ternyata Zoro dan yang lain sudah tidak ada di sana. Momonosuke bertemu dengan Hiyori dan bertanya ada di mana bajak laut topi jerami. Hiyori pun bilang bahwa mereka sudah pergi dan berpamitan dengan yang lain. Momonosuke dan Kinemon terkejut karena mereka pergi tanpa bilang-bilang dulu kepadanya. Sekarang ini, bajak laut topi jerami, bajak laut Kid, dan bajak laut Hati sedang berada di pelabuhan Tokage. Mereka akan berpisah dan mulai menentukan rute masing-masing. Setelah pembicaraan dan perdebatan, akhirnya telah ditentukan rute masing-masing dari mereka, mengikuti 3 arah dari log post dunia baru. Setelah itu, diperlihatkan koran yang memuat berita tentang Buggy si Yonko baru. Ada suatu organisasi bernama Cross Guild di mana Buggy, Crocodile, dan Mihawk merupakan bagian dalam organisasi tersebut. Dari apa yang terlihat, Buggy tampak seperti pemimpin organisasi itu. Jelas saja, Luffy dan Zoro kaget mengapa Crocodile dan Mihawk bisa menjadi bawahan Buggy. Menurut Lau, jika memang Buggy berhasil merekrut Crocodile dan Mihawk, maka wajar saja Buggy menjadi Yonko yang baru. Memang sangat mengejutkan mengapa Crocodile dan Mihawk mau menjadi bawahan Buggy. Mungkin mereka memiliki alasan yang kuat untuk melakukan hal tersebut. Atau bisa jadi Buggy sebenarnya bukan pemimpin mereka, hanya saja dia disangka sebagai pemimpin mereka. Mungkin saja Cross Guild itu hanya organisasi yang menerapkan sistem kerjasama, tapi terjadi kesalahpahaman di mana publik mengira Buggy adalah pemimpin organisasi itu, sehingga Buggy pun menjadi Yonko. Diketahui juga bahwa Buggy dan kawan-kawan dalam Cross Guild memberikan nilai bounty untuk kepala para marinir. Sepertinya hanya marinir yang dianggap kuat saja yang mendapatkan bounty. Hal tersebut sangat luar biasa karena bisa-bisanya Buggy dan kawan-kawan mendapatkan ide untuk menjadikan para marinir sebagai buronan. Angkatan Laut pasti sangat kesal dengan perbuatan organisasi Cross Guild itu. Setelah membahas tentang Buggy, Law pun memberikan salinan roh poneglyph kepada Kid. Mengingat Kid sangat membantu dalam perang Wano, maka adil rasanya untuk memberikan Kid salinan tersebut. Killer pun bilang mereka harus mulai serius untuk berburu One Piece. Setelah itu, Kid bertanya kepada Killer apakah mereka harus mencari seorang pria dengan luka bakar. Pria dengan luka bakar yang Kid maksud memiliki petunjuk tentang One Piece. Belum jelas siapa pria tersebut, tapi pasti dia orang yang sangat menarik. Di bagian akhir chapter, Yamato berdiri di atas kastil Shogun dan dia bersiap untuk pergi ke kapal Luffy. Yeah, I got what grand in my diamond up. Who $250,000 my go yard though? I win the game, so you still got to show. Born with the drip and just learn how to hustle. Look at your bitch through these DL by 4, cause I get me some head, she been that shit over.